Meskipun kekuatannya telah meningkat, ia masih jauh dari lawan sang penguasa. Karena itu, Mu Rongyu memilih untuk tetap diam. Namun, jelas bahwa penguasa bukanlah tipe orang yang sombong. Setelah melihat Mu Rongyu berhenti berlatih, ia langsung disegel kembali. Hal ini membuat Mu Rongyu terdiam, dan hanya bisa melarikan diri dengan mengambil kesempatan. Namun, ia sangat dirugikan. Meskipun kekuatannya meroket kali ini, ia masih sedikit tidak senang ketika ditangkap. Tentu saja, Mu Rongyu tidak akan menganggap kali ini sebagai aib dalam hidupnya. Lagi pula, sebagai seorang biksu yang mengejar kekuatan yang lebih tinggi, membunuh dan dibunuh, menangkap dan ditangkap adalah hal yang biasa. Mengapa ditangkap? Itu karena ia tidak cukup kuat. Oleh karena itu, setiap kali ia ditangkap, sebaliknya, hal itu menginspirasi dan mendorongnya untuk bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Ditangkap adalah aib bagi orang lain, tetapi bagi Mu Rongyu, itu adalah motivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat ke kiri dan ke kanan, senyum di wajah penguasa semakin cerah. Semakin aku melihatnya, semakin memuaskan rasanya. Kalian semut, awalnya ingin menggunakan daging dan darah kalian untuk memadatkan dagingku. Tapi sekarang, aku tak perlu melakukan ini. Namun, sebagai ucapan terima kasih karena telah berhasil membangunkanku yang tertidur, aku memutuskan untuk berterima kasih banyak. Aku telah memberikan segalanya. Ayo pergi. Sang penguasa tertawa, tetapi niat membunuhnya terungkap. Hati semua orang mencelos, dan keputusasaan tiba-tiba muncul. Bunuh. Namun, dua orang atau lebih tidak mau dibunuh. Jadi dia berteriak keras, membuat keributan, dan langsung pergi menemui sang penguasa. Kedua orang ini adalah Han Qi dan Zhao Yang. Selain mereka, ada beberapa guru Tao. Kedua belah pihak awalnya adalah rival, tetapi setelah nyawa mereka terancam, mereka bersatu. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Demi kepentingan pribadi, bahkan musuh pun dapat bergabung untuk sementara waktu. Banyak guru Dao menyatukan Han Qi dan Zhao Yang, dua guru Dao puncak, dan melancarkan serangan terkuat melawan sang penguasa. Melihat serangan Han Qi, Zhao Yang, dan yang lainnya, wajah Overlord menunjukkan ekspresi menghina. Di bawah Dao Ancestor, semuanya semut, kata Overlord dengan nada menghina, tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, mereka menyaksikan Han Qi, Zhao Yang, dan yang lainnya menyerang dengan tatapan mengejek. Bahkan tidak melakukan pertahanan apapun. Di antara kilat dan api, serangan Han Qi, Zhao Yang, dan yang lainnya telah menimpa Overlord. Namun, yang membuat semua orang putus asa adalah serangan terkuat yang mereka banggakan itu bagaikan sapi lumpur yang masuk ke laut, menghilang tanpa jejak. Mustahil untuk menggoyahkan sedikit pun kekuatan Overlord. Apakah ini kekuatan Daosu? Dua master puncak tidak bisa goyah bersama. Terlalu menakutkan. Hati Mu Rongyu mencelos. Semakin kuat Overlord, semakin kecil peluangnya untuk lolos. Ini benar-benar buruk. Ada jejak keputusasaan di mata Han Qi dan Zhao Yang. Namun mereka tidak menyerah. Aku melihat mereka saling memandang di dunia nyata, lalu menyerang lagi. Overlord masih menatap mereka dengan ekspresi mengejek, dan sama sekali tidak berniat bergerak. Di antara kilat dan api, serangan Han Qi dan Zhao yang hampir mengenai Overlord. Namun pada saat ini, kekuatan yang awalnya melesat ke arah Overlord tiba-tiba berubah, dan malah melesat ke arah Mu Rongyu di sisi lain. Pamanmu, Mu Rongyu terkejut, tetapi karena ia tersegel dan tidak bisa bergerak, ia hanya bisa menyaksikan kekuatan mengerikan yang menyapu. Overlord bisa mengabaikan kekuatan ini, tetapi ia tidak bisa. Belum lagi Han Qi dan Zhao Yang, dua Taois puncak, ia bahkan tak mampu menahan serangan Taois biasa. Apalagi kerja sama mereka, ia pasti akan mati. Dan saat ini, Mu Rongyu juga tahu mengapa mereka menyerangnya. Itu tak lebih dari memenggal kepalanya sendiri dan mencegah Tuan Besar mengambil alih rumah itu. Kekuatan Tuan Besar terlalu mengerikan. Jika ia berhasil mengambil alih rumah itu, siapa lawannya nanti? Kau mencari kematian. Tuan Besar murka dan berteriak dengan nada membunuh. Tunjukkan, embus. Kekuatan gabungan Han Qi, Zhao Yang, dan yang lainnya langsung musnah. Hanya kekuatan satu jari, hanya satu jari. Kesenjangan antara leluhur Dao dan Master Dao benar-benar terlalu besar. Bahkan jika Tuan Besar hanyalah secercah jiwa yang tersisa, kekuatannya melampaui Han Qi, Zhao Yang, dan yang lainnya 10 juta kali lipat. Hatinya bisa dihukum. Tuan Besar berteriak dingin dan menunjuk lagi. Embus, embus, embus. Jari itu perlahan menunjuk. Banyak ahli Dao Realem yang merangkak di tanah hancur berkeping-keping menjadi kabut darah, bahkan jiwa mereka pun hancur. Pada akhirnya, ketika jari sang penguasa sepenuhnya ditunjukkan, di seluruh aula, selain penguasa dan Mu Rongyu, hanya tersisa Han Qi dan Zhao Yang. Auzu.com namun, meskipun kuat, waktu dukungannya hanya beberapa saat lebih lama daripada yang lain. Dengan ledakan, Han Qi adalah yang pertama hancur dan berubah menjadi awan darah, lalu menghilang di antara langit dan bumi. Dari segi kekuatan, Han Qi masih sedikit lebih rendah daripada Zhao Yang. Namun, Zhao Yang hanya sedikit lebih baik daripada Han Qi. Setelah Han Qi, ia juga hancur. Semua ahli alam Dao telah gugur, bahkan Master Dao puncak pun lemah dan kecil seperti semut, mudah diinjak-injak sampai mati. Seluruh pasukan musnah. Tentu saja,
Ada juga Murong Yu. Jika Murong Yu tertangkap, maka seluruh pasukan akan musnah. Tepat saat Han Qi, Zhao Yang, dan yang lainnya gugur. Aliansi Alam Semesta Suci dan Aliansi Alam Semesta Dewa. Klik, klik, hampir bersamaan, kepingan giok jiwa Han Qi dan Zhao yang pecah dan berubah menjadi kipas. Kemudian, berita itu menyebar dengan cepat seiring dengan hancurnya kepingan giok jiwa sejumlah besar ahli alam Dao. Aliansi Alam Semesta Suci, di Aula Utama. Han Qi telah gugur, saya yakin semua orang tahu tentang ini. Kekuatan Han Qi jelas bagi semua orang. Kecuali dia disergap oleh alam semesta dewa, dia tidak akan gugur, kata seorang wakil pemimpin dengan suara berat. Akhir-akhir ini, kedua pasukan tidak sedang bertempur, tetapi memperebutkan sebuah relik kuno. Jatuhnya Han Qi kemungkinan besar terkait dengan relik itu. Aliansi Alam Semesta Suci selalu menguasai berita langsung. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk alam semesta dewa. Mereka tahu garis besar masalahnya. Namun, kejatuhan Zhao Yang juga sangat mengejutkan mereka. Lagi pula, Master Tao tertinggi juga merupakan eksistensi teratas di alam semesta dewa. Termasuk dalam jenis orang yang telah mati dan yang hilang. Oleh karena itu, baik alam semesta suci maupun alam semesta ilahi sangat mementingkannya. Selama pertarungan, kekuatan alam semesta ilahi di alam semesta yang hancur tidak cukup untuk membunuh Han Qi. Selain itu, ada sejumlah besar ahli alam Dao selain Han Qi. Masalah ini kemungkinan besar terkait dengan reruntuhan kuno. Bahkan, sangat banyak, mungkin saja ada makhluk tertinggi tertentu yang belum mati. Aliansi Alam Semesta Suci, seorang bos tingkat tetua berkata dengan suara berat. Maksudmu, makhluk tertinggi itu mungkin leluhur Dao. Di aula, semua orang saling memandang. Jika mereka benar-benar leluhur Dao, aku khawatir mereka bukan lawan ketika mereka pergi bersama. Setelah keterkejutan itu, semua orang menatap leluhur Hun Yi. Leluhur jiwa hanyalah penguasa Tao, bukan lawan dari kekuatan leluhur Tao. Pemimpin sedang mundur untuk mencari alam yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat. Leluhur Jiwa Yi membuka matanya dan berkata dengan ringan. Pemimpin, secara alami adalah tetua agung dari klan jiwa, eksistensi tertinggi di tingkat leluhur Dao. Namun, orang ini telah mundur. Bahkan pembangkit tenaga leluhur Dao dari aliansi alam semesta suci tidak pernah maju. Murong Yu bahkan tidak melihat orang ini. Namun, kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Jika tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin aliansi tanpa muncul. Tentu saja, jika ada leluhur Dao sejati yang mengambil inisiatif, pemimpinnya juga akan keluar. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang, kita perlu melihat apa yang terjadi. Cegah alam semesta dewa mengambil kesempatan untuk menyerang perkemahan kita. Ucap seseorang. Hati semua orang tiba-tiba mengendur. Keberadaan Dao Zu membuat mereka gugup. Lagi pula, mereka semua tahu seberapa jauh mereka dari leluhur Dao. Jika memang ada leluhur Dao di reruntuhan kuno itu, kita harus mendahului alam semesta dewa, mencoba membunuhnya, dan mengambil leluhur Dao itu. Seorang wakil pemimpin berkata dengan suara berat, penuh dengan niat membunuh. Akhirnya, setelah berdiskusi, seorang wakil pemimpin memimpin tim, membawa semacam penatua dan diaken ke alam semesta yang hancur dalam semalam. Di sisi lain, alam semesta dewa juga melakukan hal yang sama, mengirimkan sejumlah besar orang kuat ke alam semesta yang hancur. Di depan kolam air, kekuatan aliansi kosmos suci dan kekuatan aliansi kosmos dewa sedang bertarung. Hanya saja kedua belah pihak tidak saling memperhatikan, mereka hanya saling berhadapan dalam diam. Mereka semua mengerti tujuan mereka di sini. Mencari tahu situasinya adalah tujuan, tetapi yang terpenting adalah merebut warisan leluhur Dao. Leluhur Dao, baik untuk alam semesta suci maupun alam semesta ilahi, adalah harta yang paling berharga. Waktu kembali ke saat Han Qi dan Zhao yang terbunuh. Apakah kau membunuh mereka? Ketika mereka jatuh, para ahli alam semesta suci dan alam semesta ilahi sudah mengetahuinya. Dalam waktu kurang dari sehari, leluhur Dao yang kuat dari kedua alam semesta akan datang. Murong Yu menatap Tuan Besar, berkata dengan dingin. Tuan Besar tersenyum meremehkan, bagaimana jika itu datang? Bagaimana jika itu leluhur Dao? Datang dan bunuh satu persatu, dan bunuh pasangan lainnya. Bagaimanapun, Tuan Besar adalah Tuan Besar, penuh dengan dominasi, dan tidak takut pada leluhur Dao yang akan datang. Lagi pula, kau hanyalah secercah jiwa yang tersisa. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawan para leluhur Dao itu? Dan, jika kau membawaku pergi, kau takut kau tidak akan pulih ke kekuatan leluhur Dao secepat itu. Tetap saja, hanya akan ada satu kematian, cibiran Murong Yu. Sang penguasa menatap Murong Yu dengan senyum aneh di wajahnya, kau ingin menunda-nunda. Menunda waktuku untuk menangkapmu, agar kau bisa melarikan diri. Murong Yu tidak menyangkalnya, tetapi dengan murah hati mengakui, ya. Dan ku katakan padamu, lebih baik kau bunuh aku. Kalau tidak, jika aku melarikan diri, aku akan membunuhmu. Baiklah, aku merasakan niat membunuhmu yang kuat. Namun, kau akan kecewa, karena kau tidak akan punya kesempatan untuk membunuhku. Sang penguasa tertawa, dan bahkan tidak memasukkan kata-kata Murong Yu ke dalam hatinya. Kekuatan absolut benar-benar menghancurkan Murong Yu. Namun,
Meskipun sang penguasa berkata begitu mendominasi, ia tetap tidak langsung merebut tubuh Murong Yu. Lagi pula, ia juga memiliki kekhawatiran. Meskipun ia memasuki rumah itu perlahan, Murong Yu tetap tidak tenang. Sekarang setelah segelnya tersegel, ia tidak bisa melarikan diri. Meskipun pohon kehidupan dapat menelan kekuatan asing di dalam tubuhnya, kekuatan sang penguasa terlalu kuat dan terlalu canggih. Pohon kehidupan itu sama sekali tidak dapat ditelan. Hah, seseorang datang, kata sang penguasa tiba-tiba, lalu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, sebuah potret muncul di hadapan Murong Yu. Inilah situasi di rumah Tao sang penguasa. Murong Yu dengan jelas melihat para biksu dari alam semesta suci dan alam semesta ilahi terbang menuju aula utama dengan hati-hati. Tidak ada leluhur Tao yang kuat. Hati Murong Yu mencelos ketika ia melihat orang dari alam semesta suci. Tidak ada leluhur Tao yang dapat melawan sang penguasa, dan orang-orang di bawah leluhur Tao akan mati. Nasib orang-orang ini mungkin tragis. Adapun alam semesta dewa, apakah ada pembangkit tenaga listrik leluhur Dao? Murong Yu tidak bisa mengetahuinya dari video. Beranikah kau datang dan mati tanpa leluhur Dao? Sang penguasa tersenyum meremehkan. Dengan lambaian tangannya yang besar, pintu istana penguasa langsung terbuka. Para ahli dari dua alam semesta muncul di depan pintu masuk aula utama. Hanya saja orang-orang di kedua sisi memiliki keraguan dan tidak memasuki aula. Semuanya, karena kalian di sini, mengapa kalian tidak masuk dan duduk? Suara penguasa terdengar seperti badai, mengguncang kekuatan dan darah banyak ahli di luar. Ini adalah tempat bagi para senior untuk berkultivasi, beraninya aku menunggu. Seorang guru Tao dari alam semesta dewa berkata dengan dingin. Sekilas, aula ini bukan barang biasa. Jika mereka masuk, bukankah mereka akan terjebak dalam buci? Sebenarnya, bukan karena mereka terlalu berhati-hati. Itu karena ada pelajaran dari Han Qi, Zhao Yang, dan yang lainnya di depan. Sebenarnya, jika bukan karena itu, mereka takut mereka sudah memasuki aula sejak lama. Tidak apa-apa, aku orang yang ramah. Silakan masuk, kata Overlord dengan keras. Murong Yu menatap Overlord dengan jijik. Pria ini sama sekali tidak tersipu ketika mengucapkan kata-kata kasar. Namun, untungnya, orang-orang di luar bukanlah orang bodoh, dan tidak ada yang tertipu. Tuan Besar sepertinya tidak bisa meninggalkan aula ini. Kalau tidak, dengan karakternya, aku khawatir dia pasti sudah membunuh orang-orang di luar. Kalau begitu, bukankah ini kesempatan? Pikir Murong Yu dalam hati, lalu tiba-tiba berteriak, Kaisar tidak bisa meninggalkan aula ini. Han Qi dan Zhao yang pernah dibunuh oleh Tuan Besar. Selama kau tidak masuk, dia tidak bisa membantumu. Bentak, Tuan Besar murka, dan menamparkan Murong Yu hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Jika bukan karena dia yang merebut rumah ini, dia takut pukulan ini akan membunuh Murong Yu. Nak, meskipun kaulah yang ingin kubawa pulang, jangan pikir aku tidak berani membunuhmu. Tuan Besar menatap tajam ke arah Murong Yu, niat membunuhnya membumbung tinggi. Awalnya, semua orang bertanya-tanya siapakah Murong Yu. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Besar, mereka mengetahuinya. Ternyata, Murong Yu adalah seorang biksu yang akan ditangkap oleh Tuan Besar. Akibatnya, semua orang menatap Murong Yu dengan tatapan kasihan sekaligus simpati. Hati Murong Yu sangat tertekan, jangan repot-repot mengawasi, serang saja di luar. Tuan Besar hanyalah secercah jiwa yang tersisa. Selama kau tidak masuk ke sini, mereka tidak bisa membantumu. Kau bisa menghabisinya di luar. Kekuatannya, bentak, Tuan Besar menamparkan sekali lagi, sekaligus membatasi kemampuannya untuk berbicara. Dua kata yang diucapkan Murong Yu benar-benar menghancurkan rencananya selanjutnya. Terlebih lagi, jika orang-orang itu benar-benar menyerang di luar, ia mungkin akan mati. Alasan mengapa alam semesta hancur adalah karena ia mampu meninggalkan jejak jiwa yang tersisa. Semua ini karena hubungan dengan istana Tuan Besar. Jiwanya telah menyatu dengan artefak Dao tingkat leluhur Dao ini. Oleh karena itu, di istana Tuan Besar, ia dapat mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Namun, ia tidak bisa meninggalkan istana Tuan Besar sama sekali. Dengan kata lain, ia tidak bisa membantu orang-orang di luar sama sekali. Pamanmu, tubuh Murong Yu hampir hancur setelah ditampar 2 kali oleh Tuan Besar. Namun, ia tak bisa lagi berbicara, bahkan pikiran sucinya pun terpenjara. Karena itu, ia hanya bisa mengutuk Tuan Besar di dalam hatinya. Haha, benar juga, semuanya, bagaimana kita bisa bekerja sama? Mendengar kata-kata Murong Yu, ia melihat reaksi Tuan Besar. Bagaimana mungkin orang-orang di luar sana tahu apa yang harus dilakukan? Akibatnya, orang-orang di kedua belah pihak untuk sementara waktu bergabung kembali. Gemuruh, sebuah serangan mengerikan dan pemboman dahsyat di Istana Tuan Besar yang bergemuruh meledak dengan sekelompok kekuatan besar. Terlebih lagi, Murong Yu juga mengetahuinya. Meskipun wakil pemimpin, tetua utama, dan diaken dari aliansi alam semesta suci semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Tao Puncak, namun kesenjangan kekuatan di antara keduanya masih besar. Auzu.com, yang terkuat seharusnya adalah wakil ketua, lalu tetua, dan terakhir diaken. Di bawah leluhur Dao, semuanya semut. Semut, bahkan jika kau membunuh seumur hidupmu, kau takkan mampu menembus istana penguasaku.
kata penguasa dengan nada meremehkan. Benar saja, penguasa tidak bergerak, ia duduk di aula utama dan menyaksikan serangan orang-orang di luar dengan tatapan dingin. Setelah beberapa saat, semua orang masih belum mampu menembus istana penguasa. Pada saat ini, seorang wakil ketua Aliansi Kosmos Suci angkat bicara, semuanya, aku tak ingin menunggu lebih lama lagi. Korbankan senjata Tao leluhur Dao kalian, dan berusahalah untuk menghancurkan istana penguasa ini dalam satu serangan. Adapun hal-hal lainnya, bagaimana kalau masing-masing bergantung pada kemampuannya? Bagus sekali, bos alam semesta dewa langsung setuju. Akibatnya, keempat orang kuat itu mengorbankan 4 senjata Dao tingkat leluhur Dao dan mulai membombardir istana penguasa. Ada senjata Dao tingkat leluhur Dao di alam semesta suci, tetapi wakil ketua dan tetua yang lain tidak. Lagi pula, peralatan Dao tingkat leluhur Dao bukanlah produk populer, dan tidak semua orang memilikinya. Mereka memilikinya karena mereka sendiri adalah penguasa suatu kekuatan super tertentu. Meskipun hanya ada sedikit leluhur Dao, mereka tetap memilikinya. Hanya ada 2 artefak Dao leluhur Dao dari alam semesta dewa. Adapun apakah mereka memilikinya, tidak diketahui. Meskipun ini adalah kerjasama sementara, siapa yang akan memperlihatkan semua kartu hall-nya kepada musuh? Boom, boom, boom. 4 peralatan Dao tingkat leluhur Dao meledak dengan kekuatan leluhur Dao, dengan liar menghantam istana penguasa, dan istana penguasa yang bergetar hebat. Meskipun istana penguasa juga merupakan senjata Dao tingkat leluhur Dao, dan sisa jiwa leluhur Dao memegang kendali. Tetapi di luar itu setara dengan 4 leluhur Dao yang menyerang dengan panik. Wajah penguasa berangsur-angsur berubah. Bahkan Murong Yu dapat melihat bahwa istana penguasa tidak dapat bertahan lama. Meskipun istana penguasa kuat, setiap kali melawan, ia menghabiskan sebagian kekuatannya. Dalam jangka waktu yang panjang, istana Overlord akan hancur. Ingin menghancurkan istana Overlordku? Mimpi saja, sang Overlord mencibir, dan mulai membangkitkan vitalitas langit dan bumi di rumah Tao Overlord untuk mengisi kembali istana Overlord. Kita punya begitu banyak waktu. Vitalitas dunia di sini tidak terbatas. Overlord, kau pasti akan mati. Wakil pemimpin aliansi alam semesta suci berkata dengan suara berat. Overlord, kau menyerah pada alam semesta ilahi kami, dan serahkan warisanmu. Alam semesta ilahi kami dapat melindungi keselamatanmu. Bahkan, kami dapat membantu Anda merebut rumah ini dan kembali menjadi eksistensi tertinggi leluhur Tao. Pria besar itu pun berbicara. Hei, siapa yang tidak tahu ambisi serigala alam semesta dewa? Jika kau berlindung pada mereka, kau bisa menjamin kau tidak akan tertinggal. Tuan, lebih baik pilih alam semesta suci kami bisa menjamin keselamatanmu. Lagi pula, aliansi alam semesta suci kami adalah kekuatan ras jiwa, yang dapat memperbaiki jiwamu yang rusak. Wakil pemimpin alam semesta suci berkata dengan keras. Meskipun mereka masih bekerja sama, mereka sudah saling tertarik. Mata Tuan berputar, kurasa alam semesta suci dan alam semesta ilahi adalah saingan, dan aku hanya bisa memilih satu sisi. Aku tidak percaya apa yang kau katakan. Mengapa kau tidak mencoba satu sisi dulu? Siapa yang menang? Aku berlindung pada siapa? Bagaimana, Tuan? Ini untuk melawan alam semesta ilahi dan alam semesta suci. Lebih baik melawan keduanya kala sebelum dia bisa memanfaatkan keuntungan nelayan. Namun, jika kedua belah pihak tidak bodoh, bagaimana mereka bisa dibodohi? Tuan, tak perlu memisahkan kami. Jika kau segera menyerah pada alam semesta ilahi kami, aku akan segera menghabisi orang-orang di alam semesta ilahi ini. Kata kakak laki-laki dari alam semesta ilahi dengan nada membunuh. Terserah kau, wakil pemimpin aliansi alam semesta suci tersenyum meremehkan. Tuan, jangan terobsesi dengan itu. Alam semesta Tuhan akan hancur secara otomatis, sama seperti alam semestamu. Selain memilih alam semesta suci kami, siapa lagi yang bisa kau pilih? Sambil berbicara, serangan dari kedua belah pihak tak henti-hentinya. Sebaliknya, semakin ganas. Di bawah serangan panik mereka, aura istana Tuan semakin melemah. Dan wajah Tuan menjadi semakin buruk rupa. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati. Aku adalah eksistensi terkuat di antara langit dan bumi. Siapapun di antara kalian yang bisa setia kepadaku bisa mendapatkan warisanku. Aku bahkan langsung meningkatkan level kultivasinya dan dengan cepat mencapai ranah leluhur Tao. Tuanku bersumpah pada kekacauan, kukatakan, lakukanlah, kalau tidak jiwanya akan musnah sepenuhnya. Tiba-tiba, Tuan bersumpah pada langit, naik ke ranah leluhur Tao. Mendengar itu, serangan semua orang terhenti sejenak. Bahkan jika itu adalah kakak dari alam semesta suci dan alam semesta ilahi. Jika mereka bisa menembus ranah leluhur Dao, maka mereka akan benar-benar meningkatkan setiap alam semesta. Leluhur Dao adalah ranah yang mereka semua impikan. Godaan bagi mereka terlalu besar. Jika Tuan Besar benar-benar bisa meningkatkan ranah mereka, mata kedua kakak besar itu bersinar terang, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Aku bersumpah demi kekacauan, Tuan Besarku pasti akan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang yang setia kepadaku, ke ranah leluhur Dao. Asal dia bisa membantuku mengusir musuh yang menyerbu. Melihat hati semua orang tergerak, Sang Overlord sekali lagi berteriak keras. Namun,
Ia mencibir berulang kali dalam hati, sekelompok idiot, jika leluhur Dao bisa dipromosikan, bukankah leluhur Dao akan sebanyak anjing? Saat aku pulih, kalian semua akan mati. Jika kalian berani menyerangku, itu sama saja dengan mati. Sang penguasa memang cerdas, tetapi banyak orang kuat di luar sana tidaklah bodoh. Meskipun menjadi leluhur Taoisme itu fatal, semua orang segera tersadar. Aku melihat wakil pemimpin aliansi alam semesta suci berkata dengan dingin, jika leluhur Dao benar-benar dapat dipromosikan secara artifisial, bukankah leluhur Dao akan sebanyak anjing? Mendapatkan warisanmu adalah hal yang paling benar. Penguasa, mengapa kau tidak menyerahkan warisanmu? Berikan padaku, bagaimana aku bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu. Bos besar alam semesta dewa tidak berbicara, tetapi hanya memperkuat serangan kekuatannya. Sang penguasa tiba-tiba menjadi cemas, siapa bilang tidak mungkin untuk langsung dipromosikan menjadi leluhur Dao. Alasan mengapa tidak ada yang dipromosikan adalah karena hal itu sangat merugikan leluhur Dao sehingga tidak ada yang ingin merugikan diri sendiri dan mempromosikan orang lain. Sang penguasa terus mencibir, dan selama aku mau, aku dapat mempromosikan salah satu dari kalian berdua. Aku hanya ingin terus hidup. Kecuali penguasa, tidak ada seorang pun yang menjadi leluhur Dao. Terlebih lagi, para leluhur Dao bersikap acuh tak acuh, dan hampir tidak ada waktu untuk menghubungi mereka. Karena itu, mereka semua kembali patah hati dengan apa yang dikatakan Tuan Besar. Itu tetaplah yang paling benar dari warisanmu, dan yang lainnya hanyalah khayalan. Siapa yang tahu apakah kau akan benar-benar seperti yang kau katakan? Kecuali jiwamu dikendalikan olehku. Dewa alam semesta bahkan lebih kejam, bahkan berpikir untuk mengendalikan jiwa Tuan Besar. Jika kau bisa mengendalikan Tuan Besar, bukankah kau akan memiliki budak setingkat leluhur Dao? Lagi pula, jika tingkat kultivasi benar-benar dapat ditingkatkan, bukankah itu akan membunuh dua burung dengan satu batu? Lagi pula, meskipun mereka ingin naik ke ranah leluhur Dao, tetapi dia tidak percaya pada Tuan Besar. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa naik ke ranah leluhur Dao bisa ditundukkan dengan begitu mudah? Jangan terlalu menekan orang. Tuan Besar marah, wajahnya muram. Semua orang berhenti berbicara, hanya melancarkan serangan gila-gilaan. Napas istana Tuan Besar semakin melemah. Setelah setengah hari, kekuatan istana Overlord telah melemah setidaknya setengahnya. Pada saat ini, Murong Yu di istana Overlord bahkan merasakan ruang di istana Overlord mulai bergetar hebat. Perlu dipahami bahwa sebelumnya, betapapun dahsyatnya serangan di luar, aula itu tetap tak bergerak seperti gunung. Sekarang terbukti bahwa istana Overlord benar-benar tak mampu menahannya. Setelah kekuatannya habis, Overlord pasti akan mati. Inilah yang kau paksakan padaku. Sang Overlord tiba-tiba mengerang, wajahnya penuh keganasan. Seketika, Murong Yu melihat sosok Overlord bergoyang, dan ia menghilang di tempat. Tepat saat Tuan Besar menghilang, istana Tuan Besar yang sudah genting tiba-tiba meledak dengan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sangat menakutkan. Murong Yu tahu bahwa Tuan Besar telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia telah sepenuhnya menyatu dengan istana Tuan Besar, dan mulai mengaktifkan kekuatan terkuat istana Tuan Besar. Namun, ketika dihadapkan pada hidup dan mati, Tuan Besar ragu untuk bergabung dengan istana Tuan Besar. Agaknya, penyatuannya dengan istana Tuan Besar telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Itulah sebabnya ia enggan, dan bahkan menawarkan untuk meningkatkan basis kultivasinya demi merayu para petinggi di luar. Hari ini, kalian semua akan mati. Aku akan melahap daging dan darah kalian, dan aku akan menjadikan daging dan jiwa kalian bagian dari kekuatanku. Tuan Besar meraung marah, tetapi istana Tuan Besar tiba-tiba terangkat ke udara. Hati-hati, teriak wakil pemimpin alam semesta suci, dan perangkat Tao tingkat leluhur Dao di tangannya melayang di atas kepalanya, memancarkan sinar cahaya, menyelimuti semua biksu lain di alam semesta suci. Di sisi lain, para petinggi alam semesta dewa juga sama. Mereka semua tahu bahwa istana penguasa, yang telah lama mereka serang, tetap tak bergerak, dan tiba-tiba naik ke langit saat ini, pasti ada yang aneh. Mati aku semua, sang penguasa meraung lagi, dan istana penguasa telah meledak dengan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi, membawa kekuatan primordial, dan menekannya dengan keras. Napas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti sebagian besar pembangkit tenaga listrik di dua alam semesta. Satu persatu melihat ke arah istana penguasa yang turun dari kota dan tercengang. Tembak dengan sekuat tenaga, kalian harus menahan serangan ini. Wakil pemimpin alam semesta suci berteriak dengan ekspresi serius. Peralatan Dao tingkat leluhur Dao telah meledak dengan kekuatan tak terbatas untuk menghadapi mereka. Hampir pada saat yang sama, beberapa pembangkit tenaga listrik lain dengan peralatan Dao leluhur Dao, atau bahkan peralatan Dao leluhur Dao, menggunakan kekuatan makan dan bergegas menuju istana penguasa dengan panik. Kehampaan tak berujung, kekuatan mengumpulkan tubuhku. Sang Maharaja tak terkalahkan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Hancurkanlah untukku. Raungan Maharaja mengguncang seluruh kekosongan Taoisme Maharaja dengan dahsyat. Sebenarnya, guncangan Daofu Maharaja bukan karena raungan Maharaja, melainkan karena kekuatan yang ditarik oleh Maharaja. Maharaja telah mengekstraksi kekuatan seluruh Dao Mansion dan memberkatinya di istana Maharaja, berharap dapat menghancurkan banyak orang kuat dari alam semesta dewa dan alam semesta suci dalam satu serangan.
Cepat, bunuh dia dulu. Kalau tidak, kalau dia menyerap kekuatan seluruh ruang, kita akan tamat. Teriak pria besar dari alam semesta dewa. Cepat tingkatkan kekuatan hingga ekstrim, jangan ragu lagi. Yang lain juga bereaksi, dan masing-masing melancarkan serangan terkuat. Jika ragu, mereka pasti akan mati. Saat ini, terlihat kedua belah pihak ragu. Peralatan Dao tingkat leluhur Dao ketiga muncul. Pemiliknya adalah seorang master Tao yang kuat dari alam semesta dewa yang tidak mengherankan. Setelahnya, peralatan Dao tingkat leluhur Dao keempat juga muncul. Kali ini dimiliki oleh seorang master Dao yang kuat di alam semesta suci. 6 peralatan Dao tingkat leluhur Dao digabungkan dengan kekuatan banyak ahli Dao. Seberapa dahsyat kekuatan ini, bahkan jika kau adalah ahli Tao sejati, kau harus mundur, kan? Namun, sayang sekali Tuan Besar hanyalah sisa jiwa yang menyatu dengan istana Tuan Besar. Lagi pula, Daofu ini diciptakan oleh Tuan Besar. Dia bisa menghancurkannya hanya dengan satu pikiran. Mengekstraksi kekuatan untuk mempertahankan operasional pemerintahan Tao bahkan lebih instan. Auzu.com. Oleh karena itu, ketika penguasa mulai mengekstraksi kekuatan, semua orang mengetahuinya, dan perlu untuk menghentikannya tepat waktu. Namun, sudah terlambat. Pada saat ini, kekosongan di kejauhan istana penguasa telah runtuh dengan cepat, berubah menjadi kepingan kekacauan. Terlebih lagi, kecepatan keruntuhannya sangat cepat, datang secepat cahaya listrik. Ini karena kekuatan-kekuatan tersebut telah ditarik ke istana penguasa. Tanpa kekuatan untuk mempertahankan, ruang angkasa runtuh secara alami. Dan dengan banyak berkah kekuatan istana penguasa semakin kuat. Jika leluhur Dao secara paksa dibagi menjadi 3 tingkat, maka kekuatan yang meledak di hadapan istana penguasa hanya 1 tingkat. Namun, titik energi yang meledak dari alam semesta suci dan para tetua alam semesta suci yang mengorbankan senjata Dao tingkat leluhur debut mereka hanya dapat dianggap sebagai tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, sekarang kekuatan yang meletus dari istana penguasa telah mencapai 2 tingkat. Dan itu masih meroket dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kesenjangan antara keduanya bagaikan leluhur Dao dan guru Dao. Setelah sekian lama, nyatanya, semuanya hanya terjadi di antara kilatan dan percikan api. Pada saat ini, serangan kedua belah pihak telah saling berbenturan. Boom! Istana Overlord yang membawa kekuatan mengerikan dari kekuatan primordial dan 6 artefak Dao tingkat leluhur Dao bertabrakan dengan keras. Setelah suara keras itu, ke-6 artefak Dao langsung terguncang. Puff! Tepat saat artefak Dao tingkat leluhur Dao diguncang, Wakil Ketua Aliansi Alam Semesta Suci dan 6 pemilik artefak leluhur Dao memuntahkan darah dengan panik. Jelas, mereka terluka. Terluka oleh kerusakan yang berhamburan. Tak mampu melawan, kabur. 6 orang terkuat segera menyadari celah antara mereka dan istana penguasa, dan dalam sekejap pikiran mereka akan merobek kehampaan dan kembali ke dunia yang hancur. Kalian hanya bisa mati hari ini, tak satu pun dari mereka bisa lolos. Penguasa meraung lagi, dan istana penguasa dengan cepat membombardir. Bahkan artefak leluhur Dao pun tak mampu melawan, apalagi mereka yang tidak memiliki artefak leluhur Dao. Pada saat ini, semua orang diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Ledakan senjata leluhur Dao bersama-sama, kalau tidak kita semua akan mati. Pria besar dari alam semesta dewa meraung dengan ekspresi muram. Meledakkan leluhur Dao, 5 orang lainnya ragu-ragu, namun segera ekspresinya berubah tegas. Jika mereka tidak meledakkan artefak leluhur Dao, mereka akan jatuh. Orang-orang sudah mati, untuk apa kau menginginkan alat leluhur ini? Sebaliknya, senjata leluhur Tao sudah tidak ada, selama orang itu masih ada, apakah kau masih takut tidak memiliki senjata leluhur Tao? Meledak, 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 maka keenamnya meraung. Boom, 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 6 leluhur Tao meledak, dikepung oleh istana penguasa, meledak. Selain itu, kekuatan peledakan diri berada di bawah kendali semua orang, dan sebagian besar diarahkan ke istana penguasa. Meledaknya senjata leluhur Dao setara dengan meledaknya orang kuat leluhur Dao. Kekuatan penghancur diri ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan terkuat leluhur Dao. Bahkan jika itu masih kalah dengan istana penguasa, seharusnya tidak ada masalah untuk sementara waktu menahan pembunuhan istana penguasa. Pada saat yang sama dengan ledakan itu, 6 pembangkit tenaga listrik telah merobek kekosongan dan bergegas masuk dengan beberapa orang. Apa? Penguasa meraung dengan enggan. Meskipun istana Overlord sangat mengerikan, pada akhirnya ia dihalangi oleh ledakan diri 6 leluhur Tao, dan mustahil untuk membombardir dan membunuh banyak orang kuat. Namun, kekuatan mengerikan ini juga sepenuhnya memusnahkan Taoisme Overlord. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan itu menyapu ke segala arah. Dengan demikian, sebuah lubang hitam kecil tiba-tiba muncul di alam semesta yang rusak. Namun tak lama kemudian, lubang hitam itu melonjak dengan cepat. Tiba-tiba ia menembus ratusan miliar ukuran, dan juga mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Engah, beberapa sosok jatuh dari kehampaan, dan tanah manakah yang jatuh di alam semesta yang hancur? Mereka adalah para ahli dari alam semesta suci dan alam semesta dewa. Namun, saat ini jumlah mereka kurang dari sepertiga dari jumlah aslinya. Meskipun mereka merobek kehampaan tepat waktu, mereka masih tersapu oleh kekuatan. Meskipun semua orang melawan mati-matian, mereka tetap tidak bisa melawan.
Lebih dari 2/3 orang tercekik. Lari. Setelah jatuh dari kehampaan, semua orang tidak berhenti, dan mulai melesat menuju kejauhan dengan kecepatan tercepat. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka semua akan jatuh. Kekuatannya terlalu mengerikan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Yang tidak mereka sadari adalah setelah mereka, sebuah bayangan gelap juga jatuh dari kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi aliran cahaya, menghancurkan kehampaan, dan menghilang seketika. Itu adalah Istana Penguasa. Wakil pemimpin Aliansi Kesehatan memimpin sekelompok ahli alam agung untuk jatuh dari kehampaan. Setelah lolos dari maut, ia akhirnya berhasil lolos dari cekikan lubang hitam. Namun saat ini, tidak banyak orang yang mengikutinya. Terlebih lagi, semua orang ini terluka parah. Bahkan ia sendiri terpukul keras. Ditambah dengan hilangnya dua leluhur Tao, Aliansi Saint Universe kali ini menderita kerugian besar. Tentu saja, Aliansi Saint Cosmos menderita kerugian besar, tetapi Divine Cosmos sedang tidak baik. Kerugiannya hampir sama persis dengan kerugian alam semesta suci. Ini juga bukan cara yang tepat, mereka tidak menghadapi korban, melainkan pembangkit tenaga listrik leluhur Dao yang mengerikan, Sang Overlord. Wakil pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pembangkit tenaga listrik tingkat tetua pertama-tama melihat jumlah orang yang sedikit sekarang, lalu menatap wakil pemimpin. Kembali, wakil pemimpin tampak malu dan berkata dengan suara berat, lalu ia melompat ke udara dan terbang menuju kamp militer Aliansi Saint Cosmos. Adapun alam semesta dewa, di bawah kerugian besar, mereka pasti tidak melakukan apa-apa. Masalah itu kembali ke pihak Murong Yu. Sejak awal, kekuatan dan bahkan kemampuan berbicara telah disegel di tubuh Murong Yu. Oleh karena itu, apakah Istana Tuan diserang atau Tuan menggunakan kekuatan asli Istana Tao Tuan untuk menyerang? Dia hanya bisa menonton. Namun, Tuan tampaknya belum menyerah padanya. Murong Yu terlindungi dengan baik dari awal hingga akhir. Bahkan pada saat-saat terakhir, Istana Tuan dan 6 leluhur Dao telah melawan, dan selalu ada kekuatan untuk melindungi Murong Yu. Namun, kekuatan 7 leluhur Dao besar benar-benar mengguncang bumi. Meskipun Istana Tuan mengumpulkan kekuatan seluruh rumah Dao Tuan, itu tidak dapat menghancurkan 6 artefak leluhur Dao. Meskipun, pada akhirnya, Istana Tuan lebih baik. Tetapi Murong Yu juga terkejut oleh darah. Namun, selama Murong Yu tidak langsung terbunuh, tidak peduli seberapa parah cederanya, dia dapat dengan cepat memperbaikinya dengan kekuatan hidupnya saat ini. Namun, Murong Yu tidak segera memperbaikinya. Karena tersegel, ia tidak bisa menggunakan kekuatan hidupnya sama sekali. Terlebih lagi, ia hanya bisa mempertahankan lukanya seperti sekarang. Bahkan, jika ia bisa menggunakan kekuatan hidupnya, ia tidak akan langsung memperbaikinya. Meskipun Overlord telah terintegrasi ke dalam Overlord Palace, ia belum muncul. Namun, Murong Yu masih bisa mendeteksi keberadaannya. Mungkin orang ini sekarang terluka parah dan tidak bisa keluar. Atau, setelah menyatu dengan Overlord Palace, ia tidak bisa pergi sama sekali. Istana Overlord lenyap seketika. Brengsek, ketika aku kembali kuat, aku akan menghancurkan alam semesta ilahi dan alam semesta suci, membunuh mereka dengan bersih dan tak menyisakan satu pun. Aku tak tahu seberapa jauh Istana Overlord telah pergi atau kemana ia pergi. Tiba-tiba, suara marah Overlord memenuhi seluruh aula Overlord. Hati Murong Yu sedikit tergerak. Kata-kata Overlord dipenuhi amarah yang meluap-luap. Namun, kata-kata marah itu tak mampu menyembunyikan kelemahannya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Overlord saat ini mungkin kurang dari 1% dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanya perasaannya. Siapa yang tahu jika Overlord berpura-pura seperti ini dengan sengaja. Namun, kekuatan Overlord dapat dengan mudah menghancurkan Murong Yu. Mengapa ia berpura-pura seperti ini untuk menipu Murong Yu? Oleh karena itu, peluang Murong Yu untuk memastikan Overlord benar-benar terpukul keras saat ini adalah 80%. Di tengah kutukan itu, seberkas bayangan Overlord muncul di hadapan Murong Yu. Melihat sisa jiwa penguasa tertinggi, hati Murong Yu tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Ia jelas menyadari bahwa penguasa tertinggi saat ini sangat lemah, bukan hanya kurang dari 1/1000 dari sebelumnya. Bahkan 1/1000, kurang dari 1/1000. Namun, meskipun penguasa tertinggi saat ini tidak sekuat 1/10.000 sebelumnya, ia masih dapat dengan mudah menghancurkan pembangkit tenaga Tao. Namun, bagi Murong Yu, peluangnya untuk lolos setidaknya 10.000 kali lebih besar, bukan? Istana penguasa tertinggi adalah harta karun yang kuperoleh melampaui tingkat leluhur Dao secara tidak sengaja. Kali ini aku menyatu dengannya. Meskipun harta karun itu mengusir para bajingan itu, tetapi jiwaku terluka parah. Jika terus berlanjut, jiwaku akan ditelan oleh istana penguasa tertinggi dan menjadi roh istana penguasa tertinggi. Setelah muncul, penguasa tertinggi tidak peduli bahwa Murong Yu masih bersamanya, mengumpat dengan suara rendah sendirian. Atau apakah ia sengaja mengatakannya kepada Murong Yu? Harta karun melampaui leluhur Tao. Murong Yu tidak mempercayainya. Bukankah Daozu adalah eksistensi terkuat di alam semesta? Jika Istana Overlord benar-benar melampaui level artefak leluhur Dao, bukankah seharusnya ia berada di level yang sama dengan Hetu Luoshu? Hetu Luoshu diciptakan oleh kekacauan tak berujung itu sendiri. Jauh di atas artefak leluhur Tao, untuk sementara waktu, Murong Yu menyebutnya sebagai artefak chaos.
Harta karun setingkat ini jelas bukan hanya milik He Tuluoshu, tetapi juga tidak terlalu kuat. Sedangkan untuk Istana Overlord, Murong Yu telah melihat kekuatannya. Namun, jelas tidak selevel dengan He Tuluoshu. Jika aku berhasil merebut rumah ini, aku akan kembali memiliki Istana Overlord. Ingin memurnikan jiwaku. Aku akan memurnikannya sepenuhnya setelah kekuatanku pulih. Aku akan menggunakan semua orang di alam semesta suci dan alam semesta dewa yang akan datang. Pengorbanan darah, kata Overlord dengan penuh kebencian. Overlord siap untuk membawa pulang. Itu adalah kesempatan bagi Murong Yu untuk memenangkan rumah ini. Entah kenapa, Murong Yu sangat menantikannya. Tentu saja, di permukaan, dia masih berpura-pura ketakutan. Auzu.com, nak, kau seharusnya merasa beruntung. Meskipun kau tidak cukup kuat, aku tidak sabar. Jadi, biarkan aku mengambilnya sekarang. Overlord tertawa muram. Seketika, sisa jiwanya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat tenggelam ke dalam ruang jiwa Murong Yu. Murong Yu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat 10.000 bola jiwa di ruang jiwa Murong Yu, Overlord langsung tercengang. Dia belum pernah melihat hal-hal seperti ini sebelumnya. Karena dia bukan leluhur alam semesta suci, jadi dia tidak mengerti ras jiwa. Oke, jiwa yang kuat. Setelah aku menerobos, kekuatanku mungkin akan meningkat lagi. Setelah sesaat terkejut, sang penguasa tertawa. Pada saat yang sama, dia sudah menerkam klon jiwa Murong Yu di ruang jiwa. Aku sudah lama menunggu saat ini. Tiba-tiba, klon jiwa Murong Yu yang duduk di salah satu bola jiwa tiba-tiba membuka matanya dan menatap penguasa. Benar saja, Murong Yu telah lama menunggu saat ini. Dalam hal basis kultivasi, dia jauh dari lawan penguasa. Karena itu, dia tidak pernah mencoba melarikan diri, tetapi menunggu saat lawan merebut rumah. Pada saat inilah dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia memiliki modal untuk melawan penguasa. Sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, puluhan ribu bola jiwa bergetar hebat. Masa kekuatan jiwa meledak, mencekik sisa jiwa penguasa dari segala arah. Pada saat ini, ruang jiwa Murong Yu telah sepenuhnya tertutup, langsung memutus hubungan antara jiwa sisa penguasa dan istana penguasa. Setelah periode pengamatan ini, Murong Yu menemukan bahwa alasan mengapa jiwa sisa penguasa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat sebenarnya karena hubungannya dengan istana penguasa. Dia langsung mengekstrak kekuatan istana penguasa dan memberkatinya. Sekarang, Murong Yu memutus hubungan antara jiwa sisa penguasa dan istana penguasa. Selain itu, jiwa penguasa terpukul keras, dan Murong Yu sudah memiliki kemampuan untuk melawannya. Hahaha, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Melihat Murong Yu berani menembak dirinya sendiri, sang penguasa tidak hanya tertawa. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, ia tak percaya bahwa Murong Yu bisa melukai dirinya sendiri. 10.000 gelombang jiwa, Murong Yu langsung melancarkan serangan jiwa yang paling mengerikan. Tiba-tiba, ratusan ribu serangan jiwa yang mengerikan meletus dari puluhan ribu bola jiwa, dan berbenturan. Di saat yang sama, pohon kehidupan di dantiannya juga bergetar hebat. Tiba-tiba, sebuah daya hisap yang tak terjelaskan muncul dari kehampaan, memengaruhi sisa jiwa sang penguasa. Sang penguasa tiba-tiba merasa bahwa kekuatan dan bahkan jiwanya telah tersedot, dan ia perlahan-lahan ditelan. Jiwa dan kekuatannya perlahan-lahan melemah. Jika terus berlanjut, sisa jiwa sang penguasa ini akan tersedot habis. Sang penguasa tentu saja tak ingin melihat ini terjadi. Tinju penguasa, sang penguasa meraung, dan langsung melancarkan pukulan. Ini pertama kalinya Murong Yu melihat sang penguasa memainkan jurus tempur. Saat berkomunikasi dengan banyak orang kuat sebelumnya, ia hanya menunjukkan masa lalu, dan tidak perlu menggunakan jurus tempur sama sekali. Dia menggunakan kemampuan bertarungnya sekarang, artinya, dia sudah merasakan ancaman dari Murong Yu. Boom! Dengan satu pukulan, ruang di ruang jiwa itu meledak. Shen Quan yang tak terkalahkan, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan bumi, dengan cepat menyapu dan melesat menuju 10.000 gelombang jiwa berat. Ia melesat menuju penghalang ruang jiwa, dan ingin menghancurkan blokade tersebut. Hanya dengan menggunakan kekuatan Istana Overlord, dia dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. Jika tidak, dia mungkin akan dibunuh oleh Murong Yu. Chaos Blade, bunuh aku! Teriak Murong Yu dengan ganas. Tiba-tiba, Chaos Blade menembus udara dan memasuki ruang jiwa. Kemudian, meletuskan kekuatan Chaos yang dahsyat dan kekuatan penenang jiwa, dengan cepat membunuh Overlord. Overlord hanyalah seberkas jiwa yang tersisa, dan efek dari jiwa yang menenangkan padanya dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, ketika Chaos Blade menebas, serangan Overlord terhenti. Ini karena jiwanya mulai tertekan. Tinju Overlord, bukalah dunia. Sang penguasa meraung berulang kali, terus-menerus menggunakan tinju penguasa. Langit hancur dan bumi retak, tak ada cahaya siang dan malam. Tiba-tiba, serangan Murong Yu hancur total. Dalam waktu singkat, ia tak mampu menolong sang penguasa. Namun, mustahil bagi sang penguasa untuk menembus penghalang ruang jiwa. Jadi, sekarang giliran siapa yang memiliki daya tahan dan daya tahan yang lebih kuat. Mantra 9 karakter, persatuan 9 karakter, Taigo Agung, hancurkan semuanya. Klon jiwa Murong Yu mengikat segel dengan kedua tangan dan mengetik mantra 9 karakter.
Tiba-tiba, seorang kaisar agung dari zaman kuno, yang membawa kekuatan tertinggi yang dapat melintasi ruang dan waktu, menyerang dan membunuh. Dengan ledakan, sang penguasa tertinggi langsung diterbangkan oleh kaisar agung dari zaman kuno. Meskipun kekuatan sang penguasa tertinggi sangat dahsyat dan mengerikan, bagaimanapun juga, ia masih kalah dari kaisar agung. Terlebih lagi, kekuatan sang penguasa tertinggi saat ini sangat melemah, takut kekuatannya kurang dari 1/1 dari puncaknya, sehingga semakin tak tertahankan. Ah, nak, aku akan membunuhmu. Sang penguasa tertinggi meraung berulang kali, mencoba membunuh Murong Yu. Tapi bagaimana mungkin Murong Yu memberinya kesempatan? Ia hanya punya kesempatan ini, apapun yang terjadi, ia harus membunuh sang penguasa tertinggi. Jika ia meninggalkan ruang jiwa, maka Murong Yu akan mati. Oleh karena itu, semua jenis keterampilan pengetahuan diledakkan dengan liar, seperti hujan badai, menerjang sang penguasa tertinggi. Pada saat ini, sang penguasa tertinggi memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang. Ia hanya bisa bertahan secara pasif, bertahan dari serangan badai laut. Tanpa satu serangan pun, kekuatan Overlord sedikit melemah. Selain itu, pohon kehidupan terus-menerus melahap kekuatan dan tenaga jiwanya. Overlord semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati. Tiba-tiba, cahaya ungu yang mulia dan mendominasi meledak dari jiwa Murong Yu. Di bawah kendali Murong Yu, Ziguang membombardir sisa jiwa Overlord dengan kecepatan kilat. Murong Yu melancarkan serangan cahaya ungu. Perlu dipahami bahwa cahaya ungu ini adalah salah satu tandanya sebagai klan Chaos. Begitu cahaya ungu keluar, jiwa dari klan jiwa yang kuat langsung musnah. Meskipun efeknya pada klan jiwa terbang jauh lebih lemah, terkadang masih menerima efek ajaib. Seperti sekarang, tanpa persiapan, Overlord langsung dihantam oleh Ziguang. Klik, tiba-tiba, jiwa Overlord hampir hancur. Saat berikutnya, Overlord menjerit seperti babi. Tapi siapa Overlord? Ia adalah generasi leluhur Tao. Eksistensi teratas di alam semesta. Meskipun ia bukan seorang kultivator ras jiwa, pemahamannya tentang Murong Yu tidak seburuk pemahaman ras jiwa yang kuat. Dalam jeritan itu, sang penguasa dengan cepat mengumpulkan kekuatannya, dan dengan paksa mengumpulkan jiwa-jiwa yang akan dihancurkan. Ia tahu bahwa ia sudah menjadi jiwa yang tersisa sekarang, dan jika ia terus dihancurkan, kekuatannya akan sangat berkurang. Pada saat itu, hanya ada satu kematian yang menunggunya. Namun, meskipun kecepatan reaksi sang penguasa adalah yang terbaik, jiwanya tetap terpukul keras. Kekuatannya jatuh lagi. Terlebih lagi, setelah serangan mendadak ini, serangan Ziguang terhadap Overlord tidak berpengaruh. Begitu cahaya ungu muncul, Overlord akan segera menghindarinya. Meskipun cahaya ungu itu menakutkan, ia harus membombardir Overlord agar efektif. Namun, karena takut akan cahaya ungu, Overlord tampak lebih berhati-hati. Oleh karena itu, Murong Yu terus memancarkan cahaya ungu, bekerja sama dengan berbagai jurus pamungkas dan menghujaninya satu demi satu. Overlord mengerang. Melihat Overlord yang hanya bisa bertahan, Murong Yu menghela napas lega. Jika ini terus berlanjut, ia tetap akan membunuh Overlord. Namun, ia tidak peduli. Sebelum Overlord benar-benar musnah, bahkan jika ia sedikit ceroboh, mungkin akan terjadi kecelakaan dan Overlord akan terguling. Tiba-tiba, tubuh Overlord terhuyung. Pada saat ini, Murong Yu melihat bahwa kekuatan Overlord telah jatuh ke tingkat Tao. Haha, Overlord, menyerahlah. Jika kau menyerah padaku, aku bisa membantumu memadatkan tubuhmu. Sambil menyerang, Murong Yu tertawa terbahak-bahak pada sang penguasa. Menaklukkan sang penguasa, Murong Yu juga terkejut dengan pikirannya yang tiba-tiba. Jika ia bisa membuat sang penguasa menyerah, bukankah ia akan memiliki leluhur Dao yang kuat? Pada saat itu, ia bahkan bisa melawan seluruh aliansi alam semesta suci dan alam semesta ilahi dengan kekuatan satu orang. Tapi, bagaimana mungkin sang penguasa menyerah? Bagaimana mungkin kau menyerah padanya, seorang biksu kecil di dunia nyata? Bahkan jika aku mati, aku takkan pernah menyerah. Penguasaku takkan pernah menyerah seumur hidup. Aku hanya bisa jatuh dan takkan menyerah pada siapapun. Sang penguasa tenang saat itu dan tidak lagi marah. Mungkin ia putus asa, tahu bahwa kau tak bisa melarikan diri hari ini. Murong Yu terus menyerang sang penguasa, "Penguasa, jika kau memilih untuk merebut orang lain. Bahkan para Master Dao dengan artefak leluhur Dao hari itu, kau mungkin telah berhasil merebut rumah ini. Tapi kau memilihku secara tidak sengaja. Tahukah kau berapa banyak orang yang telah mengalahkan pikiran fisikku, dari manusia biasa hingga saat ini? Berapa banyak orang yang ingin membawa pulang? Ada banyak sekali orang, tapi mereka tidak bisa menguasai semuanya, tapi pada akhirnya mereka menjadi diriku. Tahukah kau kenapa? Sang penguasa mencibir, hanya saja kau terlalu licik. Benar, penguasa menganggap Murong Yu terlalu licik. Jika tidak, ia takut ia sudah berhasil merebut rumah itu. Auzu.com, salah. Kau bisa lihat kalau fisikku istimewa. Tahukah kau apa fisikku? Tubuh surgawi Chaos. Akulah satu-satunya tubuh surgawi Chaos di dunia ini. Berita mengejutkan itu langsung dibantah oleh Murong Yu. Penguasa yang langsung terkejut itu terkejut. Memanfaatkan kesempatan itu, Murong Yu menyerang masa lalu dengan ganas, sekali lagi melemahkan sebagian kekuatan penguasa.
Benda langit kacau. Apakah itu benar-benar benda langit kacau? Dalam legenda, itu bisa menjadi eksistensi penguasa kekacauan. Penguasa tercengang, dan ia bergumam pada dirinya sendiri ketika Murong Yu sedang mempersiapkan konstitusi, benda langit kacau, saat itu. Penguasa benar-benar tahu fisik, benda langit kacau. Mau tak mau ia merasa sangat aneh. Fisik ini hanya diketahui oleh siapapun di alam suci. Saat itu, masih banyak orang yang menginginkan fisik ini, dan mereka ingin merebutnya dari Murong Yu. Namun, ketika Murong Yu memasuki era langit berbintang, tidak ada yang tahu tentang fisik ini. Meskipun itu adalah eksistensi tingkat leluhur ras jiwa, konsep benda langit kacau tidak ada dalam ingatannya. Bahkan alam suci tahu bahwa eksistensi yang lebih kuat di alam semesta suci pun tidak tahu. Apa yang terjadi? Murong Yu tahu bahwa pasti ada tempat khusus di alam semesta suci. Sungguh istimewa bahwa ia mengetahui sesuatu yang bahkan kekuatan puncak alam semesta suci pun tidak tahu. Apakah kau tahu fisik benda langit kacau? Tanya Murong Yu bingung. Sang penguasa tersenyum muram, lalu berhenti menyerang dan bertahan. Untungnya, Murong Yu menghentikan serangannya tepat waktu. Jika tidak, tanpa pertahanan, sang penguasa tidak akan mampu menghentikannya dengan serangan penuh dan akan terbunuh. Sekarang, Murong Yu tidak ingin membunuh sang penguasa, tetapi ingin menaklukkannya. Ia ingin memiliki eksistensi tertinggi setingkat leluhur Dao. Benda langit kacau adalah putra-putra kekacauan yang dibesarkan oleh kekacauan tak berujung, dan merekalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi benda langit kacau. Terlebih lagi, benda langit kacau memiliki kemampuan untuk menjadi tak tergantikan. Jika mereka direbut, maka kekacauan akan bertindak dan menghancurkannya sepenuhnya. Bunuh. Di hadapan kekacauan tak berujung, kita semua adalah semut, tak seorang pun dapat melawan kekacauan tak berujung. Kata sang penguasa perlahan, sebenarnya adakah yang tak dapat dicabut? Bahkan jika dia dibawa pergi secara paksa, dia akan dihancurkan secara paksa oleh kekacauan yang tak berujung. Ini pertama kalinya Murong Yu mendengar bahwa, benda langit yang kacau, masih memiliki karakteristik seperti itu. Justru karena inilah sang penguasa memilih untuk terus merebut rumah itu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia membunuh jiwa Murong Yu, dia tidak dapat terus merebut rumah itu. Tapi, sang penguasa mencibir, meskipun benda langit yang kacau itu tidak dapat direbut. Tetapi jika orang-orang kuat itu mengetahuinya, mereka akan menghancurkannya. Lagi pula, kekacauan yang tak berujung itu tidak lebih. Tapi tak satu pun dari mereka akan mengizinkannya. Ada seseorang yang berdiri di atas kepala mereka dan mendominasi. Semakin tinggi kekuatannya, semakin enggan ia dikendalikan oleh orang lain. Apalagi mendominasi mereka. Aku bertemu denganmu, itu adalah nasib burukku. Aku tidak bisa membunuhmu. Begitu aku meninggalkan ruang jiwamu, sisa jiwaku akan ditelan oleh istana penguasa. Bagaimanapun, ini adalah kematian, kau bunuh aku. Penguasa menatap Murong Yu, tersenyum sedih. Kau lebih baik mati daripada menyerah padaku. Kau pasti tahu bahwa aku akan menjadi penguasa kekacauan. Murong Yu menatap penguasa dengan sedikit depresi. Penguasa memandang Murong Yu dengan jijik, menjadi penguasa kekacauan. Kau bisa menyelamatkan hidupmu dulu. Kekacauan tak terbatas terlalu besar. Ada banyak makhluk yang lebih kuat dariku. Kekuatanmu terlalu lemah. Alasan mengapa tidak ada yang menyentuhmu sekarang adalah karena kau masih terlalu lemah. Jika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, para makhluk tertinggi itu akan menyadarinya. Saat itu, kau pasti akan mati. Penguasa menatap Murong Yu dengan tatapan mengejek, ia tampak menyombongkan diri. Murong Yu terdiam. Aku tahu aku lebih rendah dari leluhur Dao. Tapi aku hanyalah jati diri. Begitu aku menembus alam Dao, meskipun hanya alam leluhur Dao, aku akan memiliki kekuatan untuk melawan leluhur Dao. Ekspresi bangga terpancar dari wajah Murong Yu. Ia memang pantas untuk berbangga. Adakah kekuatan tempur yang sebanding dengannya dalam sejarah? Jati diri, tapi sebanding dengan kekuatan Taois puncak. Benar saja, itu adalah benda langit yang kacau, dan kekuatan tempurnya melawan langit. Sang penguasa juga ditahan oleh Murong Yu. Penguasa, aku ingin menjadi penguasa kekacauan, dan kau juga perlu dibangkitkan. Mengapa kau tidak bersumpah setia kepadaku? Sebelum aku kehilangan kekuatan leluhur Dao, kau perlu melindungiku dalam kegelapan. Dan aku akan membangkitkanmu, kau tahu bagaimana. Setelah jeda, Murong Yu melanjutkan, ini adalah pertukaran yang setara. Aku tidak perlu mengendalikan jiwamu, aku hanya perlu kau tidak melakukan apapun terhadapku. Bisakah kau benar-benar menghidupkanku kembali? Sang penguasa bergerak sedikit. Lagi pula, tidak ada yang ingin mati seperti ini. Terlebih lagi, kekuatan penguasa itu sangat besar. Murong Yu mengangguk berat, sulit untuk membangkitkan seseorang. Tapi jelas tidak sulit untuk membangkitkan penguasa, bahkan setelah membangkitkanmu, aku bisa menjamin bahwa bakat dan talentamu akan meningkat. Prestasimu akan lebih besar lagi di masa depan. Sang penguasa tidak berbicara, wajahnya ragu-ragu. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, waktu tidak akan datang lagi. Penguasa, kuharap kau akan memikirkannya. Aku tidak ingin melihat eksistensi sekuat dirimu tumbang. Murong Yu masih membujuk sang penguasa. Dan setiap kali dia mengatakan sesuatu, sang penguasa akan memindahkan satu titik.